bagaimana keberadaan siswa terkait dengan sikap, terkait dengan bagaimana dia melakukan aktivitas yang kita dan dengan ada catatan waktu sehingga catatan itu akan bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan apakah benar atau tidak. Itulah selanjutnya setelah selesai dengan data-data itu harus kita panggil untuk melakukan apakah intervensi tak boleh itu penanyakan pada siswa di sekolah dulu kadang itu perbaikan dan catatan siswa dan siswa memang semua sekolah sama ya mengalami yang tapi kalau di kampus ini sangat kuat dalam hal penguatan anak sekolah. Baik Bapak, terima kasih dari Bapak Priyadi berkaitan dengan kesukaan moral dan dari dilema etika ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada pengambilan keputusannya kan tidak langsung ya Pak ya. Pasti ada dilema-dilema antara benar, salah, benar atau melawan dengan rasa belas kasihan gitu ya. Jadi ada beberapa masalah yang seperti itu. Nah kira-kira Bapak dalam pengambilan keputusan ya, jadi bagaimana Bapak Prihari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kedua-duanya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itu kira-kira pertimbangan apa yang digunakan Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah? Tugas kita apakah dia gagal atau tidak itu sehingga ketika kita melihat sesuatu yang baik maka harus motivasi jadi baik. Ketika ada sesuatu yang tidak baik itu harus segera kita sesuai dengan bila ada video karena itu kan ada yang biasa ada yang sisi baik itu ada seperti itu, sisi yang tidak baik itu ada mulai dari balik atau berikutnya itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk menentukan anak ini harus diberikan. Jelas kita tidak bahasanya bahwa kita mana yang tidak kemarin boleh ya, kamu itu tidak boleh karena memang salah satunya ketika anak sedang di sini bagaimana dia bisa bekerja menjadi baik. Kita juga kalau dia tidak baik menjadi baik, kalau dia tidak punya sekolah harus mau sekolah udah lalu ini kalau dia mau tidak mau sekolah harus dikuatkan dengan kita dilakukan oleh kita ya kita dari siswaan dari luar kelas semuanya sudah itu Bapak. Baik, jadi kalau saya menangkap dari Pak Kepala ini berarti Pak Kepala mengedepankan bahwa sekolah itu adalah institusi moral ya Pak. Institusi moral, menguatkan moral, mengubah dari yang belum baik menjadi baik. Berarti tetap pijakannya tadi ini. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikannya. Yang kedua berpihak pada murid tadi ya Pak ya. Sesuai dengan paradigma di kurikulum Merdeka ya Pak ya. Jadi harus berpihak pada murid. Semua satu berpihak pada Bapak Berani. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan. Jadi Pak dari Pak Martin sudah menanyakan bagaimana cara identifikasi dan menjalankan bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan. Kalau yang saya mau tanyakan Pak, langkah-langkah atau prosesnya seperti apa yang Bapak lakukan selama dalam pengambilan keputusan ya. Terima kasih, luar biasa ya. Ini memang sekolah harus mampu sadar bahwa suasana sekolah agama ada hal-hal formal itu
sudah setelah informasi dicatat dimasukkan dalam beberapa kategori ini dalam anak boros karena memang saat pengaturan tua kan sekarang memang monster tidak dari permasalahan itu nanti kita wadai lalu segera langkah awal itu mestinya yang melakukan aktivitas itu wali kelas ini wali kelas kemudian dibantu oleh nggak tahu informasi itu setelah wali kelas tahu masalahnya wali kelas kemudiannya menyelesaikan dulu di internal kelas itu kalau di internal kelas itu ada sejumlah anak yang bermasalah ya sudah cukup tidak untuk kemana-mana ya ini wali kelas setelah kalau wali kelas memang tidak mampu wali kelas bisa melakukan pelajaran kita dia harus konsultasi dengan kita lalu disampaikan keluhan-keluhannya lalu tadi ada sharing pendapat dulu adalah wali kelas dan kita itu kan memang secara ideal dia menerima informasi ya secara ideal tapi kita yang baik itu memang setidaknya yang mencari informasi kalau ada menunggu ya nggak akan ketemu juga kita baik sehingga setelah dari wali kelas kita lalu nanti dia akan menentukan oh ini bisa jadi setelah kalau memang ibu tadi tidak mampu nah kebijakan yang disuarakan nanti akan dipelajari nanti lain setelah itu sebelum nanti jauh harus ada langkah-langkah pendekatan dengan orang tua jangan orang tua tidak tahu kalau anaknya ini secara moral atau mungkin di luar ukuran berat yang itu psikologi bisa nah itu rata-rata boleh dari sini juga orang tadi tahu dan kalau secara jadi terus sampai jauh mana tidak mau berubah maka sesuatu itu bukan hasilnya tapi kan berbagai keturunan bukan pembacaan atau pembacaan ya jadi hanya sekali bahkan dari satu kalau mentok sekali berarti nanti akan mendapatkan itu dari kelasnya karena sekarang kalau mau kita ada pengujian juga ya ternyata ya ada pengujian. Terus sekarang Pak hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang diterima etika terhadap kasus dari peserta didik alami Pak kita semua yang akan karena apa? Di luar sana pengaruhnya sangat kuat. Kita di dalam etika. Jadi kita harus memberi contoh dulu. Tapi yang paling tidak kita senyum saja, ramah dengan siswa. Kita jadikan pertemuan. Mohon maaf, sekarang bersama perlu bulan. Berbalas itu harus mau bilang sini dulu kan dan jajaran kalau sudah anak nyaman kita mau masuk itu anak senakal apapun kita kata-katakan sebuka baru kalau kita sudah nyaman sudah dekat
prinsip itu Ya. kan nyaman dengan karena permasalahan yang dihadapi siswanya teman boleh itu orangnya baik itu kan dikali sendiri seseorang ada juga siswa yang tidak mau ditangkap tangkap dulu bisa tidak hiburan yang kita menghibur yang berkelama itu bisa jadi kalau kita katakan tentang jalan tangkap kita ya step by step kita mendukung anak jelek kita maka kita harus ada pendekatan moral juga nanti akan memberikan secara itu memperbaiki semangat umat kan dan anak-anak ini nanti tidak seperti satu senang guru tidak senang itu sudah malah sudah sekali lah dia masalahnya akan karena targetnya anak-anak dengan pendekatan dan membuat anak itu merasa nyaman dulu untuk berangkat sekolah, otomatis kalau anak sudah nyaman untuk berangkat sekolah, anak mengikuti pelajaran sudah lebih masuk ke lebih enak juga. Ya tadi ada kata kunci komunikasi Komunikasi yang baik, kolaborasi. satu lagi Iya. kita harus melakukan pelayanan Iya. kalau bahasa Arab itu ada sisi itu kalau kita sedikit bersama dengan siapa ini sudah kita bikin Iya. belajar kita sebagai pendidik bisa membuat satu kalimat-kalimat yang suci sekarang kita ini kemarin lalu kalau sekarang bisa satu Cintai. cintai, Ya. dan itu kedatangannya. Dirindukan. Oke, Oke, baik. Terima kasih Bu Reni dan Pak Kepala. Ini masih ada beberapa pertanyaan Bapak berkaitan dengan tantangan Pak. Jadi setiap pengambilan keputusan itu kan pasti ada banyak tantangan Pak ya. Ada dilema, kemudian ada konsekuensi. Nah, kira-kira tantangan apa saja Bapak di dalam proses pengambilan keputusan? Tantangan yang dinyatakan dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Saya kalau bicara tentang terutama siswa ya, siswanya hanya mau atau tidak mau. Kalau kemampuan pendidikan, kemauan untuk sekolah. Kalau selama punya kemauan untuk sekolah, bisa kita sekali untuk belajar bersekolah maka di pelatihan itu jadi kalau tidak karena kan berbagai kegiatan sangat besar orang tua kita siswa ya itu memberikan perantauan ternyata tidak mau sekolah maka ya, kita harus lakukan berbagai cara dengan berulang urusan suami juga kita bisa tapi begini ketika sudah masuk tidak mau sekolah ya sudah harus kita lapor karena kita harus sekolah data-data itu harus itu sudah konsentrasi harus sudah lapor berbagai cara dan stop. Ya, baik. Jadi kalau ini dari saya yang terakhir ya, Bu ya. Nanti dilanjutkan dari masih ada 2 pertanyaan ya. Baik Pak Priyadi, jadi ketika pengambilan keputusan itu ya Pak ya, penyelesaian sebuah kasus atau pengambilan keputusan itu kan berkaitan dengan waktu. Kira-kira ketika ada kasus-kasus tertentu, apakah Bapak Priyadi ini menyelesaikan saat itu juga, atau Bapak Priyadi memiliki semacam jadwal atau template dalam pengambilan keputusan? Selesaikan langsung di tempat pada waktu itu, saat itu juga, dan harus selesai di hari itu juga, atau Bapak Priyadi besok mungkin jam segini, terus kemudian waktu hari ini, kemudian jam ini, ya, Kalau
bisa ketika masih bisa apa ya, koridor itu dari sana itu dari perkataan dari kecuali kalau sudah 3 kali pegang itu orang itu harus bisa Berarti harus ya Pak, jadwal dan tersistematis, terstruktur, tidak bisa satu waktu jadi harus terjadwal berkala. Enggak berani untuk pertanyaan yang selanjutnya. Terima kasih Pak Margono. Pertanyaan lagi ya Pak, masih ada Atau dua langsung. Siapa tahu nanti berkaitan itu, berhubungan. Oke. Selama ini ya Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus yang dilema etika? Faktor-faktornya itu kira-kira yang membantu apa Pak dalam Pengambilan keputusan. keputusan? Secara faktornya beberapa hal kita sudah punya data-data dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik untuk pengambilan keputusan Hikmah berarti. Hikmahnya Bahasanya hikmah. hikmahnya dari ini loh Pak, untuk kejadian yang sudah ini Pak, apa hikmahnya yang Dapat dipetik. kita harus bisa menjaga Ya. nama baik sekolah, tidak mau anak-anak mana bisa mencintai sekolah, sudah mencintai sekolah dari sekolah. Memang insya Allah dengan pelayanan kita, dengan ramah bagi guru, tindakan tugas kita pada siswa dalam hal ini, maka itu dari sebuah kesatuan yang bisa membuka Jadi apa yang menjadi dari hikmahnya semua permasalahan akan menjadi kesatuan bahwa kita semua untuk Ada menjadi nilai-nilai kebajikan. akan menjadi lebih baik lagi. Terus menjaga dan mencintai, otomatis menjaga dan mencintai nama baik sekolah dengan itu. Semakin meningkatkan pelayanan prima. Oke, baik. Sudah Bu Reni, ada pertanyaan lagi? Oh iya. Baik, Bapak fasilitator dan Bapak pengajar praktik, tugas untuk demonstrasi kontekstual sudah kita lakukan. Di tengah-tengah kesibukan dari Pak Kepala, beliau menyempatkan waktu untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Demikian demonstrasi kontekstual pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masalah yang secara moral itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi itu gampang gitu kan ya. Tapi kalau sama-sama benar, nah itu yang agak sulit. Maka tentunya kita harus mengambil langkah. Caranya apa? Satu, berkolaborasi. Ya, kolaborasi itu dalam rangka apa? Menggali permasalahan. Nah, dalam rangka menggali masalah. Kalau di sekolah kan ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu ada bawahannya. Ada wakil kepala. Wakil kepala itu ada bawahannya, ada staf. Kemudian bawahnya lagi mungkin kurikulum, ada wali kelasnya juga, dan sebagainya. Nah, semuanya itu dalam rangka orang itu punya tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksinya. Kalau orang melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya itu akan bagus, ya kan? Nah, kemudian bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan itu sama-sama benar Pak, ini gimana ya? Harus satu, kita harus kolaborasi ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi permasalahan dengan kita merujuk dari aturan. Setiap sekolah itu punya aturan. Nah, jadi aturan yang ditetapkan, aturan yang digariskan. Kalau sudah ada aturan sesuai dengan track recordnya, nah itu jadi pijakan. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, lah ini sama-sama Pak, benar Pak, bagaimana? Kita ambil yang lebih bermanfaat. Nah, ya ambil yang lebih bermanfaat untuk semuanya. Artinya bukan untuk personal loh ya. Nah, jadi lebih bermanfaat untuk semuanya. Baik itu manfaat untuk lembaga dan juga bermanfaat untuk pribadi masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya menang dan kalah ya. Kalah pun tidak harus yang mengalah itu mesti kalah kalau itu dalam ya seperti itu. Jadi kita punya tahapan-tahapan. Jadi tadi dengan berkolaborasi ya Pak, dengan semua lina untuk menggali semua permasalahan, mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi pasti merujuk pada peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mengambil sikap yang bermanfaat untuk kedua pihak. Betul. Oke. Yang kedua nih Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Itu dilema etika ya? Nggih, dilema etika ini Pak. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu kita berjenjang. Artinya permasalahan itu ada tingkatan. Ada permasalahan itu selesai di tingkat wali kelas. Ada permasalahan itu belum selesai, harus naik ke tingkat BP mungkin belum bisa selesai, harus konsultasi dengan bagian yang lain, kurikulum. Sampai tingkat kurikulum ternyata kok belum selesai juga, harus sampai ke kepala sekolah. Nah, sehingga penyelesaian sebuah keputusan itu harus berjenjang. Artinya ada satu manfaat yang bisa kita ambil adalah peran dari semua bagian itu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau semua permasalahan di atas pimpinan, wah itu tidak pas. Nah, tapi kan harus sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang urgen dan harus diatasi seorang pimpinan, ya oke, setiap saat harus siap. Nah, bagaimana caranya ya tadi? Kembali ke tadi, kita harus selalu koordinasi, kolaborasi. Kemudian kita jangan lupa kita mengidentifikasi permasalahannya. Nah, dari identifikasi itu kita dasarkan pada apa? Aturan yang kita gunakan sebagai dasar. Nah, itulah tahapan-tahapan yang kita lalui. Jadi secara berjenjang. Ya. Pak, kalau misalkan ini Pak Arif ada sebuah kasus atau sebuah permasalahan, kalau Bapak itu menyelesaikannya itu secara langsung atau hari ini juga, saat ini juga, atau mungkin besok
besok Ya. dijadwalkan atau mungkin bagaimana Pak? Ya. Panjenengan. Nah, prinsip permasalahan itu apa ya? Secepatnya diselesaikan semakin baik. Ya kan ya? Ini Iya. kayak rampung. Nah, tapi kan ruang lingkup permasalahan itu kan juga tidak sama. Ya kan? Ada yang permasalahan itu sepele ya, tinggal di tingkat bawah selesai. Ada yang harus koordinasi dengan bagian yang lain. Nah, itu harus sampai Pak Pimpinan. Nah, sehingga dengan ruang lingkup permasalahan yang berbeda itu, maka penyelesaian permasalahan itu juga tidak akan sama. Ya kan? Namun prinsip kita harus secepatnya bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, itulah karena apa? Karena tadi, jadi semakin lama permasalahan itu kita diamkan, maka akan semakin berkembang. Nah, terus yang kedua, tadi kalau kita dihadapkan tadi, permasalahan yang sama-sama itu benar, bagaimana Pak? Ya tadi kita ambil yang lebih bermanfaat untuk semuanya. Nah, kebaikan untuk semuanya. Pada prinsipnya semakin cepat masalah itu selesai semakin baik ya Pak Iya. ya. Tapi semua itu juga tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Oke. Untuk ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Saya menganggap bahwa koordinasi masing-masing bagian itu sangat perlu. Jadi di tingkat sekolah kan ada rapat, itu kan ada rapat terbatas, ya kan, ada rapat pleno. Nah, tujuannya agar di permasalahan bisa diselesaikan di tingkat bagian, ya sudah cukup itu di tingkat bagian. Nah, kemudian kalau ini harus koordinasi dengan pimpinan atau dengan bagian yang lain, nah maka perlu koordinasi sehingga ada rapat antar bagian. Ya, nah, sehingga rapat bagian antar bagian, rapat semuanya, rapat pleno itu juga kok tidak semua itu tuh Pak, ya memang itu sebuah kita atur bagaimana bisa efektif. Selama ini Pak, ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus dilema etika menurut Pak? Kalau misalkan ada, itu apa? Ya, kalau ya tantangan yang kita hadapi itu kan yang jelas faktor yang kita hadapi itu kan manusia ya. Okay. Nah, faktor psikologi, suka tidak suka, nah kan itu. Kemudian ada motif-motif tertentu. Nah, itu yang sering menjadikan pengambilan sebuah keputusan itu diwarnai dengan hal-hal yang mungkin kita harus konsentrasi betul. Oh, ini maksudnya apa? Nah, ini motifnya apa? Sama-sama yang baik, tapi ada motif yang ini dan itu. Nah, maka tentunya kita juga harus benar-benar bisa berbicara pada tadi. Kita fokus pada permasalahannya dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu benar-benar bermanfaat untuk semuanya dan tidak keluar dari rel yang tetap. Nah, karena ya tadi yang kita hadapi bukan benda mati ya, tapi adalah manusia yang punya perasaan. Nah, itulah yang perlu kita aturan kita tegakkan, namun juga perasaan juga harus kita jaga. Jangan sampai kita hanya aturan saja, sementara kita semena-mena dalam kita berbicara, dalam kita bersikap juga pun tidak pas. Apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau sebuah jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikan di tempat ini tadi dulu ya Pak ya? Atau memiliki sebuah jadwal dari panjenengan mendika bahwa masing-masing itu tuh semua tergantung dari masalahnya. Yang penting pada prinsipnya itu adalah permasalahan semakin cepat diselesaikan akan semakin baik. Ya tadi begini Pak, jadi tadi kan kita sampaikan, jadi masing-masing bagian itu kan kita berikan kesempatan ada rapat koordinasi bagian. Ya itu kan ada kemudian ada rapat koordinasi antar bagian. Nah, kemudian tadi ada rapat semuanya. Nah, semua itu kan dalam rangka apa? Bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ranahnya. Nah, jadi kalau menyelesaikan sesuai ranahnya itu akan lebih baik. Nah, tapi kalau misalkan bukan ranahnya, itu nanti mungkin
dalam tanda petik. Nah, ada faktor senang, tidak senang, suka, tidak suka. Nah, maka kalau menghindari hal-hal yang semacam itu, kita letakkan pada permasalahannya, kita tempatkan pada koridornya. Nah, apakah Bapak atau ada faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang sangat membantu itu adalah koordinasi antar personal itu sangat penting, karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri. Nah, dalam rangka kita menggali permasalahan kita perlu koordinasi. Nah, kemudian yang kedua, dengan koordinasi itu kita bisa menemukan, dengan koordinasi itu kan yang satu memberikan pendapat, kemudian yang lain memberikan pendapat, dari pendapat yang satu dengan pendapat yang lain itu kan bisa menjadi sebuah mufakat pengambilan keputusan yang baik. Sehingga seorang pimpinan kalau mengambil sebuah keputusan yang sudah didasari pada mufakat dari rapat bagian atau antar bagian dan semuanya, itu akan lebih tenang, akan lebih baik, akan bisa diterima. Nah, diterima. Dari semua kasus ini Pak yang sudah dihadapi oleh panjenengan ya Pak, hikmah apa sih Pak yang sudah diambil ternyata lo kasus ini tuh ternyata ada hikmahnya. Ya. Gitu. Tadi kembali ke tadi, ruang lingkup masalah itu berbeda-beda ya. Ada permasalahan itu cepat selesai, ada yang perlu waktu 1 hari, ada yang harus perlu beberapa hari untuk bisa menyelesaikan. Hikmah yang bisa kita ambil, ya kan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin. Ya kan, itu pertama. Namun yang kedua, perlu kita juga satu pegangan. Apa aturan yang perlu kita tetapkan? Pegangannya jangan sampai lupa. Yang ketiga, nah ada saya sebagai seorang muslim, mesti tentu bagaimana menghadapi suatu permasalahan yang pelik, ya permasalahan yang sulit. Bagi saya pendekatan religi itu sangat perlu dalam meminta petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan itu bagi saya ya, itu sangat perlu. Nah, bagaimana kita dimudahkan dalam mengambil keputusan, kita diberikan pencerahan, kita diberikan kemudahan dalam mengambil sikap dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih ya Pak. Mungkin dari ini tadi beberapa pertanyaan Pak yang sudah saya berikan ke Bapak. Saya mengambil hikmahnya ya Pak. Ternyata tuh kolaborasi, terus koordinasi dengan setiap lini itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kita menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kita juga tidak lupa untuk pendekatan religius, ya itulah yang utama dalam sebuah kita mengambil keputusan agar kita tidak salah dalam melangkah. Ada juga prinsip di mana semua masalah itu semakin cepat kita selesaikan, semakin baik juga untuk kita. Nonton ya Pak Pak Arif Pak sangat ya Pak. Semoga ini nanti juga menjadikan saya sebuah pembelajaran Pak. Terima kasih ilmu yang sudah diberikan ke saya Bapak nggih. Sharing saja. Sharing pengalaman. Terima kasih ya Pak. Dari sini semoga bermanfaat bagi saya ya Pak ya, dan mendapatkan pengetahuan buat saya juga. Saya mohon maaf dalam tutur kata saya Pak, mungkin pada saat tadi kita berbincang-bincang kalau menyinggung Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ngoten nggih Pak. Matur suwun sanget, saya sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Arif. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.